Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Syabila dari Binus Online dengan NIM 2702433065 ingin membagi tentang pentingnya edukasi bahaya judi online dan pinjaman online guna memutuskan rantai kemiskinan digital. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yang mana di era digital, akses internet dan teknologi sudah semakin luas, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi digital dan juga keuangan. Hal ini mendorong maraknya dari praktik judi online ilegal dan juga pinjol ilegal. Dampaknya bukan hanya memicu kerugian finansial, tetapi juga memicu permasalahan sosial, konflik keluarga, dan meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, fenomena ini juga menjadi ancaman bagi ketahanan moral dan spiritual bangsa. Penanggulangan perlu dilakukan dengan pendekatan nilai karakter Pancasila, etika kewarganegaraan, serta ajaran agama guna menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa masyarakat rentan terhadap judul dan juga pinjaman online ilegal? Lalu yang kedua, apa dampaknya bagi individu, keluarga, dan juga bangsa? Yang ketiga, bagaimana edukasi berbasis Pancasila dan agama dapat mencegah praktik tersebut? Lalu di sini ada hasil temuan yang sudah saya lakukan bersama tim sebelumnya, yang mana berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, beberapa hal ini menjadi faktor rentannya masyarakat terhadap judul dan juga pinjol. Yang pertama, ada rendahnya literasi digital dan finansial, sehingga banyaknya individu yang tidak memahami resiko tersembunyi di baliknya tawaran keuntungan cepat atau akses pinjaman yang mudah. Yang kedua, ada tekanan ekonomi, di mana kondisi finansial yang sangat mendesak mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas seperti mencoba judi online atau meminjam dari layanan pinjaman ilegal. Selanjutnya, di sini juga berdasarkan temuan tersebut ditemukan juga dampak dari rentannya masyarakat terhadap judol dan juga pinjaman online. Yang pertama, judi online menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan juga rusaknya hubungan sosial. Yang kedua, pinjaman ilegal menjerumuskan masyarakat pada beban bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan lingkaran hutang yang sulit dilepaskan. Selain itu, isu ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga meluas ke keluarga, lingkungan sosial, bahkan tatanan masyarakat. Dampak psikologis berupa stres, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri juga muncul sebagai efek domino dari praktik tersebut. Selanjutnya di sini ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama di sini ada edukasi publik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sebelumnya sudah pernah dicoba juga oleh tim saya, yaitu melakukan webinar, karena penting untuk menanamkan pemahaman bahwa judul dan juga pinjol itu ilegal, bukan solusi, melainkan jeratan yang memperparah masalah ekonomi dan juga sosial. Kegiatan edukasi dilakukan lewat webinar, diskusi interaktif, dan penyebaran materi yang praktis serta relevan dengan keseharian masyarakat. Lalu yang kedua di sini ada peningkatan literasi digital dan finansial. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menggunakan internet, memahami risiko transaksi daring, serta mampu mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Dengan begitu, mereka tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat dan judi online maupun tawaran pinjaman ilegal yang merugikan. Seperti contoh di samping, kami sempat membuat poster-poster untuk disebarkan mengenai pinjol dan juga judol. Selanjutnya di sini ada solusi lain. Yang ketiga itu pendekatan berbasis nilai Pancasila dan ajaran agama. Pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya secara teknis, namun juga secara Pancasila dan agama karena nilai-nilai seperti menolak praktik riba dan juga judi, menumbuhkan rasa tanggung jawab serta mengedepankan gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Lalu yang keempat di sini ada pemberdayaan digital. Alih-alih terjerumus pada praktik ilegal, masyarakat lebih baik diarahkan untuk menggunakan teknologi digital secara positif, seperti mencari peluang kerja daring, mengakses pendidikan online, atau memanfaatkan layanan keuangan formal yang legal dan terpercaya. Dengan hal ini diharapkan masyarakat lebih tangguh menghadapi godaan digital yang merugikan.
Lalu selanjutnya di sini ada refleksi diri dari diri saya sendiri. Setelah mempelajari materi tentang bahaya judi online dan pinjaman online, saya menyadari betapa pentingnya disiplin dalam mengelola keuangan. Judi online dan pinjaman ilegal hanya membawa resiko besar seperti kecanduan, kerugian, dan serta jeratan hutang. Hal ini membuat saya bercermin pada kebiasaan pribadi dan bertekad untuk lebih bijak dalam menggunakan uang, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, serta menghindari godaan finansial yang dapat merugikan masyarakat. Lalu di sini ada kesimpulan yang pertama, judi online dan pinjaman ilegal merupakan kerugian secara ekonomi, sosial, dan moral bangsa. Lalu penyebab utamanya adalah rendahnya literasi digital dan tekanan ekonomi. Ada pula solusinya yaitu edukasi publik, literasi keuangan, serta nilai Pancasila dan juga agama. Yang keempat, kuncinya adalah menjadi masyarakat yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan digital. Lalu di sini itu cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mari terus memperkaya literasi digital mengenai keuangan dan juga hal-hal digital yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.